Berikutnya paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2. Harap Cukup, tenang. harap tenang. Terima kasih. Harap tenang. Kami persilakan paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Pertanyaan ke paslon nomor urut 3. Dengan keterbatasan anggaran, bagaimana Anda, paslon nomor 3 akan memprioritaskan peningkatan layanan publik yang memiliki dampak terbesar bagi masyarakat miskin dan rentan? Masih ada waktu? Cukup? Dirasa cukup? Cukup. Oke. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Untuk kita ketahui, ada 2 sektor tugas pemerintah secara khusus dalam rangka melayani masyarakat. Yang pertama menyediakan fasilitas dasar bagi pemerintah. Kemudian yang kedua, melengkapi fasilitas dasar bagi masyarakat. Yang utama yang kita harus perhatikan adalah apa yang mengubah hakikat hidup masyarakat yang dijamin oleh undang-undang. Yang pertama, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan keamanan. Ini yang harus kita utamakan. Dan untuk itu, kita harus melibatkan seluruh pihak agar memberi layanan maksimal, terutama kepada kabupaten kota harus bekinerja sinergis dengan pemerintah provinsi. Dan sebaliknya, pemerintah provinsi harus bekinerja sinergis dengan kabupaten kota. Ini yang harus kita lakukan. Karena bagaimanapun juga, pemerintah provinsi itu adalah kesatuan subsistem daripada pemerintah kabupaten kota. Dan untuk itulah kami berharap jika diberi amanah, maka pemerintah provinsi bersama kabupaten bersinergi dengan masyarakat untuk membangun Kalimantan Utara. Silakan dilanjutkan Pak Wakil. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, tentunya kita bisa memanfaatkan masyarakat bawah dengan mengalokasikan anggaran yang langsung diterima oleh masyarakat bawah melalui RT. Makanya dalam visi dan misi kami tadi menyampaikan bahwa kami akan menganggarkan dana kepada tiap-tiap RT sebesar 100 juta dalam 1 tahun. Sehingga masyarakat bisa menentukan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus diperbuat dalam membangun wilayahnya masing-masing. Secara khusus juga kami akan melibatkan pihak swasta sebagai sektor daerah untuk memberi perhatian untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Terima kasih. Waktu Anda habis. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Harap tenang. Baik, terima kasih. Jadi kita kalau berbicara harus yang konkret, harus yang fakta. Dengan jumlah RT di Kaltara ini sebanyak 2.593 RT. Kalau dikali 100 juta per RT sudah 250 miliar lebih. Bagaimana kita dengan anggaran yang hanya 3,1 triliun APBD kita bisa memberikan RT-RT. Jadi harap tenang, supporter. Jadi tolong jadi dihitung yang benar. Karena dampaknya nanti kasihan Bapak RT hanya dijanji-janji tapi tidak cair-cair. Dan kan harap tenang. Ya, kalau janji itu percuma, memang gampang saja janji ya. Karena ini akan diwujud atau tidak. Karena itu sangat tidak masuk akal. Kalau semua RT diperdayakan, apakah kita harus bangun SDM mereka untuk mengelola dana Waktu tersebut? sudah habis. Berikutnya kami persilakan paslon nomor 3 untuk kembali ke tempat duduk. Berikutnya paslon nomor urut 1 akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menurun nilai indeks tata kelola pengadaan Pemprov Kaltara dari 67,9
tahun 2022 menjadi 65,09 pada 2023 dan hanya kategori nilai cukup. Penurunan skor penilaian ini menunjukkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dijalankan Pemprov Kaltara saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja karena nilainya kurang dari standar yang diharapkan oleh pemerintah. Pertanyaannya, bagaimana upaya Bapak dalam pencegahan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kaltara? Terima kasih. Dirasa cukup? Masih ada waktu? Ingin ditambahkan pertanyaannya? Dirasa cukup. Baik. Terima kasih. Silahkan pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih kesempatan ini. Kalau seperti itu sudah kita laksanakan semasa kita menjabat ya. Kita berupaya untuk mengefektif efisien segala kebocoran-kebocoran itu. Jadi menurut kami atau kita ke depannya kita harus betul-betul lebih banyak kontrol, evaluasi. Itulah fungsinya controlling. Ya dalam segi semua program yang kita lakukan, kita perencanaan dari awal ya harus melalui rapat dengan DPR ya kita undang juga dari pihak swasta, dari pihak masyarakat, dari pihak stakeholder sebagainya supaya mereka hadir mulai dari perencanaan itu sehingga kita kawasi bersama-sama supaya gampang terkontrol. Kita harus tingkatkan controlling dan pengawasannya supaya tidak ada kejadian yang menyimpang. Dan juga kita selalu bekerjasama dengan pihak-pihak mulai dari inspektoratnya kalau ada penyalahgunaan itu pasti akan bocor, itu pasti akan ketahuan. Jadi intinya itu sudah tetap kita tingkatkan pengawasan dan penegak hukum jika ada. Begitu Mas. Terima kasih, kami tambahkan bahwa kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi Paslon 1 ini untuk kami sudah punya pengalaman. Ya kalau Paslon 1 belum pernah punya pengalaman. Jadi kami ya selalu mulai perencanaan sampai hasil itu selalu kita sesuaikan dengan aturan yang ada, aturan yang berlaku. Dan kita juga melakukan pendampingan oleh aparat penegak hukum yang ada di Kalimantan Utara, yaitu khususnya dari pihak kejaksaan. Sehingga ini untuk menghindari ya adanya peluang-peluang ataupun celah-celah untuk melakukan tindakan korupsi. Waktu Anda habis. Ya, kami silakan paslon nomor 1 untuk menanggapi. Cukup. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini pengalaman yang ketika saya di Kabinda mendapat laporan banyak tentang para kontraktor yang kadang-kadang dijanjikan 3-4 orang dalam satu proyek sehingga mereka inilah yang menjadi sebenarnya tidak terkontrol dengan baik. Sehingga kami harapkan kalau penanganan terkontrol dengan baik, dengan jujur, saran saya dengan sistem yang ada sekarang masih bisa dibohong-bohongi, masih bisa bermain dengan tidak bagus. Masih banyak celah. Bagi saya yang terbaik adalah sistem yang ada itu diberlakukan kemudian diadakan pengawasan terbuka oleh masyarakat sehingga siapapun yang ikut lelang, yang ikut berkompetisi dia berhak memvideokan, menyaksikan dan melaporkan di media center kami agar gubernur mengetahui siapa yang bermain, bagaimana dia bermain, bagaimana dia menipu, bagaimana dia memeras. Itu kita tegakkan dan kita bersihkan semuanya. Mika. Baik. Ya, waktu sudah habis, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 dan 2 untuk kembali ke tempat duduk. Silahkan paslon nomor 1 dan paslon nomor urut 2 kembali ke tempat duduk. Tenang saja, masih ada segmen berikutnya. Ya. Para paslon nanti saling akan bertanya, menjawab dan juga menanggapi. Usai jeda yang berikut ini. Silakan para supporter. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.